Kembali di Sapa Indonesia Pagi, kita masih membicarakan mengenai kasus baru Sambo, yaitu ada dugaan pencurian uang dan juga pencucian uang yang dilaporkan oleh keluarga korban Brigadir Yosua Huta Barat. Kita masih bersama penasihat hukum dari keluarga Brigadir Yosua Huta Barat, Bang Martin Lukas, ada Mbak Yenti juga, pakar TPPU, tindak pidana pencucian uang, dan juga dari Kompolnas ada Pak Wahyu. Bang Martin, sebenarnya dalam pembahasan kita saat sidang sebelumnya ini masih berjalan ya, sebelum vonis kemarin, kita sering sekali menyoroti banyaknya hal-hal yang masih hilang dalam kasus pembunuhan Brigadir Yosua. Banyaknya hal-hal yang anehnya seharusnya ada tapi tidak ada, termasuk benda-benda atau barang bukti. Dan inilah beberapa hal yang diungkapkan atau dilaporkan hilang oleh keluarga dalam kasus baru ini, yaitu mengenai laptop, handphone, ada 2 handphone bahkan, buku rekening dan lain-lain. Nah, tidak ada yang mengetahui di mana letak barang-barang ini. Sementara seakan-akan ini semua menghilang secara natural saja. Tiba-tiba barangnya Yosua bisa sekian banyak yang hilang, dan kita tahu betapa sensitifnya isi handphone, betapa sensitifnya isi laptop. Dan mungkin kalau saya boleh menduga, Bang Martin, keluarga sebenarnya tidak bisa berharap banyak barang-barang ini akan kembali. Karena bisa jadi ya memang sudah dimusnahkan jangan-jangan. Jadi tidak akan ada jejaknya secara fisik lagi. Jadi mungkin bukan itu ya Bang Martin. Memang kalau bisa kembali ya keluarga menginginkan itu kembali. Tapi kalaupun benda-benda itu dikatakan sudah tidak ada dan tidak akan pernah kembali ke keluarga, berarti saya yakin keluarga juga tidak ingin penyidikan lanjutan ini akan sia-sia. Berarti tujuan akhirnya bukan mendapatkan barang-barang tersebut, tapi mendapatkan apa sebenarnya yang bisa dibuktikan atau yang bisa ditemukan di dalam barang-barang tersebut. Betul Bang Martin? Mendapatkan kepastian hukum Bang Timothy. Karena gini loh, konstruksi pembunuhan berencana itu tidak fokus terhadap barang-barang properti pribadi. Karena mereka hanya membuktikan unsur barang siapa ya, dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu ya, merampas nyawa milik orang lain. Nah, tadi saya setuju dengan pendapatnya Bu Yenti Genarsi bahwa memang motif itu adalah unsur yang terpisah dari rumusan delik pasal 340 sehingga tidak menjadi konsentrasi utama. Yeah. Nah, oleh karena itu tadi dikaitkan dengan apa yang disampaikan oleh Pak Albertus ya mengenai jangan gebuki Polri terus. Ya kami sependapat memang karena kami juga butuh Polri. Dalam hal ini juga kan laporannya ditujukan kepada Polri supaya Polri bisa membantu kami untuk melakukan pro justisia dalam perkara itu. Jadi tujuannya adalah supaya penyidik ataupun nanti penuntut umum bisa fokus menyelidiki di mana barang-barang ini dan indikasi apa terhadap dugaan-dugaan tindak pidana yang memang mungkin saja ada kaitannya dengan motif. Nah, oleh karena itu, ya tadi kan barang ya, handphone, laptop itu yang petunjuk paling penting. Khusus untuk handphone itu sudah ada petunjuk di dalam pertimbangan dan juga fakta-fakta persidangan. Yang terakhir kali menguasai HP tersebut adalah Ricky Rizal. Bahkan dia membuat semacam pengkondisian dalam keterangannya, dia mengatakan di HP itu ada password login handphone, di HP itu pula ada password untuk login ke akses mobile banking. Saya seumur hidup belum pernah melihat ya ada orang yang sebodoh itu ya mencantumkan password handphonenya dan mencantumkan password mobile login mobile bankingnya di cover handphone. Belum pernah saya menemukan orang sebodoh itu. Nah, saya bingung kok Ricky Rizal bisa membuat kesaksian yang seakan-akan membuat almarhum Yosua itu orang yang paling bodoh sekali di dunia ini gitu loh. Nah, itu yang kita tidak terima. Dan ini pun tidak bisa dibuktikan ya, barangnya tidak ada juga untuk memperlihatkan tuh ada passwordnya di handphone. Betul. Nah, oleh karena berdasarkan fakta persidangan dia yang terakhir kali menguasai HP tersebut, maka dialah yang dianggap sebagai orang yang bisa menjelaskan di mana sekarang keberadaan barang tersebut. Nah, oleh karena itu ya, tadi kan Bu Yenti mengatakan juga kalau chat di WhatsApp itu di-delete, bisa di-restore. Nah, tapi Bu Yenti, ini berbeda dengan apa yang disampaikan oleh ahli digital forensik yang hadirkan di depan persidangan. Dia mengatakan bahwa chat-chat WhatsApp itu tidak bisa di-restore oleh cybercrime. Karena ini ahlinya dari cybercrime loh. Dia mengatakan bahwa yang bisa merestore chat tersebut hanyalah ya dari provider WhatsApp yang dalam hal ini adalah Meta. Nah, makanya ya penting untuk kita nih mengetahui fakta yang sesungguhnya dengan apa? Dengan menempatkan ya
laporan dan juga menempatkan dugaan peristiwa tersebut pada tempatnya. Jadi jangan sampai kita seperti Febri Diansah juga ya, mengaku meminta pembelaan diperkosa tapi dalam perkara 340, tapi tidak mau lapor polisi dengan dugaan tindak pidana pemerkosaan. Ini kan jadi membingungkan gitu dalam penegakan hukum. Kami tidak mau seperti itu, makanya kami buka laporan baru demi kepastian hukum. Kalau demi materi saya pikir enggak Bang Timothy, karena kenapa? Barang-barang tersebut nanti kan disita ya, sebagai barang bukti. Lalu ntar melalui sita penyidik, sita penuntut umum, lalu nanti sampai dengan inkrah baru dikembalikan apabila amar putusannya dikembalikan. Tapi kalau apabila nanti amar putusannya dihancurkan, ya kita nggak tahu juga seperti apa. Semua tergantung majelis hakim. Tapi yang pasti yang kami perjuangkan adalah kepastian hukum gitu ya. Dan juga membantu juga nih apa yang disampaikan oleh Pak Albertus tadi untuk memperbaiki citra Polri. Karena gini Pak Albertus ya, ini mohon maaf sekali Pak. Kalau kita kan bisa melihat orang dari gaya hidup Pak. Kalau pangkat sedang saja gaya hidupnya luar biasa, itu perlu kita perlu prihatin gitu loh Pak. Kita tahulah pendapatan formilnya seperti apa, tapi bisa beli sepeda yang ratusan juta, mobilnya ada 3. Tidak wajar lah gitu ya. Tidak wajar. Nah kalau advokat ya, kita kan swasta Pak, independen. Kita bekerja ya, mohon maaf ya kalau di kantor kita ya, hampir setiap minggu kita tanda tangan surat kuasa, baik yang pro bono maupun yang berbayar gitu. Jadi kalaupun kami terlihat lebih necis gitu, itu wajar. Tapi kalau aparat seperti itu ya, itulah nanti mungkin tugas Pak Albertus ya dan jajarannya untuk menyesuaikan apakah sesuai dengan pendapatan pangkat segini dengan gaya hidup gitu loh. Demikian, terima kasih. Baik, saya ke Mbak Yanti. Kalau tadi kan kita sudah mendengar bahwa yang mentransfer Ricky Rizal ya pun mengakuinya dengan password yang tadi dikatakan Bang Martin, passwordnya ada di handphone dan lain-lain gitu. Dan ternyata handphonenya itu sendiri juga tadinya di bawah penguasaan Ricky Rizal. Mungkinkah ini akan mandek di Ricky Rizal saja kalau begitu Mbak Yanti, ataukah memang harus dibuktikan apa hubungan Sambo dalam semua ini, ataupun hubungan siapapun lah yang terlibat di sini di luar Ricky Rizal, Mbak Yanti? Ya, terima kasih. Saya ingin urun rembuk ya untuk Mas Martin ya yang sudah membela ini kan ya, bukan kita membela kebenaran ya. Saya pikir kan udah jelas kan sekarang ini udah ada putusan walaupun belum inkrah. Pertama, ada barang-barang yang disita yang dinyatakan juga masih tetap disita karena akan untuk perkara lain, oke. Tapi ada kok barang-barang yang tidak disita tetapi tidak ada tetapi hilang. Kan itu kan kita harus dikejar kan. Apalagi tadi yang kedua berkaitan dengan cyber system. Semua penghinaan lewat medsos itu kalau kita lihat itu baru dilaporkan sekarang. Itu kemudian ternyata terjadi setahun yang lalu. Terus kemudian di IG-nya sudah dihapus semua. Itu nggak ada urusan. Kalau untuk cyber itu bisa dibuka lagi, tidak ada kaitannya hanya sekedar dengan masalah fisiknya. Fisiknya boleh hilang, tapi datanya itu bisa dikejar. Bahkan kita ada aturan-aturan terutama untuk kejahatan pencucian uang ya pada waktu itu, bahwa bagaimana bank itu dari Basel Committee, bank dunia ya, perkumpulan bank dunia, record keepingnya transaksi itu yang elektronik itu harus tersimpan minimal 5 tahun. Kalau kemudian secara umum kalau voice untuk merekam, untuk melacak kejahatan-kejahatan lain yang baik perintahnya itu melalui telepon, yang itu suara, itu harus 1 tahun. Itu sudah mendalam sekali. Dulu saya awal-awalnya memang di cybercrime sebelum saya S3 PPPU. Saya di sana. Saya ngajar di Pusdikserse berkaitan cybercrime. Bisa dilihat dokumentasinya di sana. Jadi itu bisa. Itu yang membuat bahwa bukti-bukti mikrofiche itu adalah bukti-bukti elektronik menjadi alat bukti untuk tindak pidana di luar KUHP yang di KUHP tidak ada kan gitu. Karena apa? Bukti itu bisa diadakan kemudian, kan selama ini kan bukti itu harus sudah ada duluan. Ada kalau ada rekening ya ada tanda tangannya, ada ininya di situ paper. Nah ini ada bukti namanya paperless evidence. Paperless evidence itu diadakan, dicari lagi, dilacak dulu kapan per second itu perubahannya bagaimana. Itu bisa, sangat bisa. Itulah menyebabkan perubahan radikal juga Pak Albertus, perubahan radikal atas alat bukti. Ada alat bukti yang namanya alat bukti dari elektronik, termasuk ini tadi pembicaraan di
di HP almarhum ya, walaupun kalau bagi keluarga kan fisik juga penting karena itu Ya, history kan ya. sebetulnya. Nah, kita kan history. Tadi terus pertanyaan yang pertama dari saya menyimak yang disampaikan Mas Martin, bisa jadi kalau demikian bukan hanya sekedar pencurian, bisa jadi penggelapan Mas Martin ya, karena ada di penguasaannya RR kan, Ya. penguasaan RR. Tapi kita juga tidak tahu penguasaannya itu melawan hukum apa tidak, atau memang pencurian atau penggelapan gitu kan. Karena yang ada adalah ada perbuatan melawan hukum yang namanya pidana adalah mengeluarkan mentransaksikan setelah yang berhak atas rekening tersebut meninggal dunia 3 hari yang lalu, gitu ya, 3 hari sebelumnya. Nah ini bisa dilacak, sangat bisa dilacak. Ini tinggal kemauannya ya, Bapak Albertus. Oke. Ini penting untuk kepolisian yang tadi dikatakan mau ada perubahan radikal yang ke arah positif ya. Dan itu tadi saya setuju, saya sudah tulis ini di sini. Yang penting juga seperti yang Mas Martin sampaikan, lifestyle mereka itu juga harus dilihat. Bapak Kapolri sudah mengatakan jangan bergaya hedonisme. Boleh hedonisme asal memang kita bisa yakin memang itu tidak mencurigakan, ya kan? Kita kan bisa lihat. Sekarang masyarakat itu jelek sekali pandangannya bahwa kalau ada kaya dan ada begini-begini pesta meriah dan sebagainya, oh maklum polisi. Nah itu kan permakluman yang salah. Ya, itu penerimaan masyarakat yang pasrah gitu ya, pasrah dengan keadaan buruk ini. Padahal yang buruk tidak semuanya. Saya sering sekali, hampir 30 tahun saya bergaul dengan penyidikan, dengan para penyidik itu. Mereka yang di daerah, apalagi yang di Poso, yang di daerah-daerah konflik itu sedih hatinya ya melihat beberapa oknum, beberapa gelintir orang yang kemudian merusak citra mereka keseluruhan. Dan Indonesia, semua negara memerlukan polisi. Ya sekarang polisi harus dipertahankan, Pak. Apakah orang-orang yang oknum yang jelek-jelek itu kita cut aja? Atau mau bagaimana, itu harus dibahas. Ya, tapi kita polisi kita butuh gitu. Betul. Kalau masyarakat saja bisa sakit melihatnya, apalagi sesama polisi sendiri yang tidak begitu gitu ya, itu lebih sakit lagi melihatnya ya Mbak Yanti. Tapi saya ke Pak Wahyu nih untuk terakhir, bisakah menurut Anda para terdakwa sudah divonis begitu untuk saat ini terpidana ini? Nah, bisakah mereka membayar kesalahan dari kasus sebelumnya dengan mengungkapnya melalui kasus ini? Dalam arti, kalau kita lihat mereka sudah divonis hukuman lebih berat dari tuntutan, berarti hakim meyakini mereka belum mengungkapkan semuanya dengan jujur, mereka masih berpegang pada sebuah skenario yang tidak dapat dibuktikan, sehingga masih ada informasi yang belum dikeluarkan oleh mereka yang saat ini sudah divonis. Bisakah mereka dalam tanda kutip lah membayar hal tersebut? Mungkin tidak sampai mengurangi hukuman mereka dalam kasus pembunuhannya, tapi setidaknya dalam kasus ini, kalau mereka terpaksa lagi masuk dalam kasus ini, maka mereka bisa dalam tanda kutip membayar kesalahan mereka itu dengan mengungkap semuanya dalam kasus ini. Pak Wahyu. Terima kasih. Pertama, saya ingin memberikan respon bagi Kompolnas gaya hidup yang nggak benar itu memang saya sangat pendapat dan kami mendorong itu termasuk atensi Bapak Presiden. Lalu soal pertanyaan Mas Timothy, saya kira tadi Mas Martin sudah menjelaskan, memang ketika bicara 338, 340 itu konstruksinya dengan motif berbeda sehingga harus ada kasus lain. Saya kira dengan adanya laporan ini kan pintu masuk untuk mengungkap soal lain. Apakah nanti bisa mengganti atau tidak? Saya kira teman-teman dari ahli hukum lebih bisa menjelaskan lah. Tapi kami dari Kompolnas melihat kalau ini kemudian nanti mengungkapkan hal lain yang punya efek positif terhadap citra Polri, misalkan ternyata ada motif lain, ada tadi penggunaan dan sebagainya, saya kira ini kan harus kita support, Mas. Nah, soal kemudian apakah bisa mengganti atau tidak, saya kira bukan kompetensi saya untuk bisa menjelaskan, tetapi teman-teman dari yang ahli hukum saya kira bisa menjelaskan apakah secara regulasinya lah, secara yuridisnya ya. Tapi Kompolnas ini kami terus terang kami sangat senang dengan adanya laporan ini karena ini akan membuka hal lain yang tidak terungkap di pengadilan karena tidak bisa tadi istilahnya Mas Martin, ini konstruksi yang berbeda. Nah, sehingga soal nanti bagaimana ketentuannya
akan membuka hal-hal yang bagi kami Kompolnas akan memberikan support kepada Polri. Ini loh, ada yang harus Anda perbaiki, yang harus Anda benahi, ada yang salah, dan dengan melalui jalur yuridis prosesnya, maka hal-hal ini kan tidak menjadi fitnah lagi, tidak menjadi gosip yang beredar di mana-mana, tapi punya dasar yang istilahnya Mas Martin, kepastian hukum tadi. Saya kira kalau dari kami begitu pandangannya, Mas, ini ya. Kepastian hukum itu yang dicari oleh keluarga saat ini. Terima kasih atas waktunya Pak Albertus Wahyu Rudanto dari Kompolnas, Mbak Yenti, terima kasih banyak, dan juga Bang Martin, terima kasih banyak atas waktunya bersama kami pada pagi hari ini. Salam sehat, selamat pagi semuanya.